Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hanif Abdul Jabbar dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan sebuah penafsiran ayat dari surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, penafsiran dari Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi di kitab Tafsir Al-Quranul Majid atau An-Nur, yang nantinya bahwa pemaparan materi ini sebagai syarat tugas di mata kuliah tafsir multimedia yang diampu oleh Bapak Ashad. Langsung saja saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat pertama, ayat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan artinya, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan bahwasanya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa hendaklah kamu sekalian diselesaikan sesuatu kebutuhannya, cobaannya, atau apa yang dihadapi harus diselesaikan dengan berpegang teguh dengan sholat dan sabar. Karena dengan kesabaran juga kita harus disertai dengan ikhlas tanpa adanya perasaan was-was, dan juga dengan sholat kita harus menghadap Allah dengan adab dan kekhusyuan, dan senantiasa menghadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh firman ini adalah menyelesaikan segala kebutuhan dengan berdoa dan bersabar. Sabar yang hakiki hanyalah dengan mengingat janji Allah yang akan memberi balasan yang baik kepada orang yang menahan diri tidak menuruti hawa nafsu angkara. Jadi dengan keadaan kita bersabar, maka kita bisa menahan hawa nafsu diri kita, bisa menghilangkan rasa kebingungan kita terhadap segala sesuatu yang kini terjadi, karena kita meyakini bahwa apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, itu semua adalah kehendak Allah, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita hanya perlu menghadapinya, dan menghadapi cobaan-cobaan yang datang. Kita hanya perlu menghadapi keadaan dengan senantiasa tawakal, dengan sholat, dengan berdoa, dengan usaha semaksimal mungkin, dan juga dengan kesabaran. Karena kita juga harus biasa memupuk kesabaran kita agar tidak timbul tadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang kedua, dengan sholat pula kita bisa menghilangkan, kita bisa mencegah untuk melakukan larangan-larangan Allah. Dan juga dalam sholat tersebut kandungannya yaitu untuk kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan bahwasanya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini dijelaskan bahwa sholat dan kesabaran itu sangatlah berat dilakukan karena cobaannya juga besar. Makanya ketika orang-orang sudah mampu meluangkan waktunya untuk bermunajat, untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka disitulah nanti kesabaran kita sebagai umat muslim akan timbul, bahwasanya kita harus senantiasa merasa takut kepada Allah, merasa takut kepada siksanya. Maka timbul kita perasaan untuk senantiasa ingin menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqi rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwa hanya kepadanya mereka kembali. Yaitu di sini di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa mereka nantinya, mereka yang bisa mempergunakan waktunya untuk bermunajat kepada Tuhan, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan, nantinya orang-orang tersebut yang akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti.